Halo teman-teman semua, udah lama kita nggak bikin konten YouTube yang nggak panjang begini ya. Sekian lama saya biasanya bikin Reels atau Short aja. Jadi saya mau dedikasikan video kali ini untuk teman-teman yang pengen menikmati diskusi agak lebih sedalam sedikit. Ya mungkin nggak sedalam dulu saya suka bikin ya, karena baru mulai lagi nih. Tapi oke lah, kita mulai bahasan kita dan saya mau kaitkan beberapa momentum ya. Pertama adalah momentum Hari Kartini, yang kedua momentum Hari Buku. Nah, yang semua mau saya bungkus ke dalam bahasan soal leadership. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, lama tidak jumpa dalam video yang mungkin agak panjang ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, udah agak lama sebenarnya, saya pernah membahas soal AI ya. Jadi artificial intelligence makin canggih, apa yang tersisa buat manusia. Nah, tadinya saya berpikir bahwa iya lama-lama kita akan semakin kehilangan peran karena teknologi makin canggih. Tapi justru beberapa waktu ini saya merasakan hal yang kebalikannya. Sebenarnya kita manusia itu makin mungkin untuk menjadi lebih berharga, lebih manusiawi, cuman ada syaratnya. Dan syaratnya adalah kita perlu membangun kapasitas diri kita sehingga menjadi orang yang melampaui kemampuan mesin. Nah, jadi gini ceritanya. Kalau direnung-renungkan, sebenarnya perkembangan teknologi yang makin lama makin canggih itu kan bukan hanya ketika ada AI sekarang kan ya. Misalnya zaman dulu banget ya, belum ada mesin cetak kan semua orang menyalin gitu. Sehingga pekerjaan menyalin buku, karya-karya itu ya ada profesinya gitu. Ketika ada mesin cetak kan sebenarnya pekerjaan itu hilang ya. Pertanyaannya, apakah kemampuan menulis dengan tangan itu sama sekali hilang? Sebenarnya enggak juga, karena manusia memang tidak lagi menggunakan kemampuan tulisnya untuk mencetak, tetapi mempergunakan kemampuan menulisnya untuk menghasilkan karya. Jadi nggak usah lagi mikir bagaimana karya itu direproduksi, tapi pikir aja bagaimana menghasilkan karya. Kembali ke basic sebenarnya gitu ya. Ketika ada kamera yang membuat gambar lebih nyata begitu, pertanyaannya adalah apakah lukisan tangan itu kemudian hilang atau turun nilainya atau nggak dianggap berharga lagi. Justru makin mahal. Lukisan tangan langsung yang dilahirkan dari seseorang punya kemampuan melukis yang luar biasa, malah harganya makin mahal, bahkan makin kuno ya sebuah lukisan makin mahal pula, makin klasik gaya melukisnya makin mahal pula. Dan itu masih terjadi sampai sekarang ya, ketika kita dengan mudahnya bikin gambar pakai AI, pesan aja tuh bikin prompt di AI, gambar seolah-olah kita bisa menghasilkan sebuah gambar kartun misalnya, tapi ya nilainya tetap murah sih, karena orang juga tahu itu udah AI kan. Yang berharga tetap aja lukisan tangan, sampai sekarang saya pikir begitu. Memang tidak mudah menjual lukisan tangan, tetapi kalau udah sampai tataran itu, lukisan tangan sangat mahal. Makanan juga sama ya, ketika makanan sudah bisa diproduksi secara massal, harganya jadi murah memang. Dan makanan yang betul-betul dibuat dengan keahlian seorang eh, juru masak itu jadi makin mahal. Ada informasi beberapa waktu yang lalu dari seorang teman saya yang mengatakan bahwa para chef itu sekarang punya jasa untuk memasakkan masakan kesukaan kita di rumah gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan ya, jasa masakan itu jelas bukan jasa yang murah ya. Jadi kalau dihitung-hitung jasa memasakkan di rumah itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan kita beli di makanan yang sudah sifatnya massal. Nah, artinya memang mesin atau alat teknologi selalu mempermudah dan melipat gandakan hasil, tetapi sebenarnya kemampuan manusia yang paling mendasar, yang manual, yang sifatnya crafting begitu, itu justru nilainya selalu tinggi. Tapi syaratnya kan memang adalah manusia atau kitanya betul-betul perlu menguasai keahlian itu. Jadi ya chef yang mahal tadi ya memang yang jago masak. Ya pelukis yang lukisannya miliaran ya yang memang lukisannya bagus sekali gitu ya. Penulis yang tidak menulis pakai AI ya memang yang tulisannya juga sangat bagus gitu ya. Dan untuk itu memang
Artinya kita perlu melatih diri menjadi orang-orang yang punya kemampuan yang mendalam. Nah, apa hubungannya bahasan ini dengan tadi di awal saya katakan saya mau menghubungkan beberapa momentum ya. Momentum Hari Kartini, momentum Hari Buku Sedunia gitu ya. Harusnya video ini sih saya buat pada saat Hari Buku Sedunia, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu toh momentumnya saja. Pesannya kan harusnya kita tangkap saja sekarang. Saya tuh tergerak untuk bahas soal buku karena sebenarnya dulu saya pernah punya ya satu segmen di YouTube channel ini. Segmennya namanya tentang baca. Itu ceritanya nanti pengen membahas rupa-rupa soal baca. Tips-tips membaca, kemudian mungkin penelitian terkait pembaca, dan tentu saja buku-buku yang saya pengen bagikan sebagai bacaan atau mungkin rekomendasi dari orang-orang tentang bacaan yang bagus. Intinya seputar membaca lah. Nah, Hari Buku Sedunia itu memicu saya untuk berpikir bahwa iya ya, membaca buku itu sebenarnya sekarang ini punya beberapa dimensi ya. Satu memang dia dimensi berupa dimensi intelektual ya. Dia sebuah usaha kita buat mengisi pikiran kita dengan pengetahuan. Tetapi yang paling penting sekarang juga dia adalah dimensi perlawanan. Kita yang sekarang sedang dibombardir dengan bukan bukan dibombardir ya, mengizinkan diri kita dibombardir dengan eh, konten-konten pendek yang saya ikuti juga ya. Kenyataannya beberapa bulan ini saya bikin reels setiap hari, short tiap hari. Itu eh, membuat orang makin lama makin malas untuk mengkonsumsi sesuatu yang butuh effort kayak tulisan. Jadi Hari Buku sebenarnya adalah sebuah pernyataan perlawanan terhadap kecenderungan pendangkalan manusia gitu. Nah, sebenarnya di sisi lain kita tuh nggak sebenarnya larut sih. Saya hari ini barusan ke toko buku, yang di toko buku itu ada satu buku yang dijual di situ yang makin membuat saya optimis juga. Bukunya bukunya ya bukunya Jacques Derrida tentang The Politics of Friendship. Bukan soal itu yang mau saya bahas, tapi kenyataan bahwa buku sulit itu sekarang dijual di toko buku umum seperti Periplus itu menurut saya menandakan bahwa berarti yang baca ada, yang beli ada. Nah, karena itu berarti kita nih nggak betul-betul sedang krisis pembaca, karena buktinya toko buku berani menstok buku seperti itu kan. Nah, artinya orang-orang yang mau berpikir mendalam, membaca repot-repot, bahkan membacanya suka buku fisik itu masih ada dan mungkin banyak ya. Saya kebetulan karena ngikutin konten-konten perbukuan ya, sekarang saya banyak mendapati banyak bookstagram itu makin banyak ya. Di Instagram maupun di TikTok juga ya, kontennya bagus-bagus bahas soal buku ya. Kebanyakan sih memang buku-buku novel maupun sejarah gitu. Yang memang seru sih menurut saya. Tapi ya seguting lah, itu tetap merupakan hal yang sangat baik. Nah, jadi Hari Buku tuh simbol menurut saya, simbol untuk kita lebih serius untuk membaca, karena membaca itu sekarang sebuah perlawanan dari kedangkalan. Nah, apa hubungannya dengan Hari Kartini sebelumnya gitu kan? Jadi Hari Kartini itu kan kemarin tuh saya sempat bikin video pendek ya. Sebenarnya sebuah kritik terhadap Hari Kartini, perayaan Hari Kartini yang seringkali cuman berhenti di tataran yang perempuan diajakin pakai kebaya, yang laki-laki ya cocoknya apa sih, batik deh gitu ya. Dua-duanya nggak nyambung sebenarnya ya dengan apapun tentang Hari Kartini, karena setahu saya Hari Kartini itu adalah hari untuk merayakan seseorang yang punya pikiran, punya pemikiran, dan mungkin itu satu-satunya yang beliau punya. Jadi banyak orang yang menyepelekan ya Hari Kartini karena banyak perempuan lain lah yang hebat, yang mengangkat senjata, yang bikin sekolah. Iya, saya sih tidak ingin menafikan hal itu, dan saya juga mendorong ya ada selebrasi terhadap para perempuan di Indonesia yang impactnya luar biasa dan makin banyak sekarang ya. Tapi di masa lalu juga luar biasa, bikin sekolah ya, apa, mengangkat senjata. Tapi kenyataan bahwa Ibu Kartini itu sudah dijadikan pahlawan nasional itu saya pikir, dan ada hari khusus itu juga nggak bisa dianggap remeh, karena justru yang beliau tinggalkan itu adalah tulisan yang tajam, datang dari pikiran yang juga mendalam. Nah, ini kan
berarti membuktikan bahwa yang namanya pikiran yang sungguh-sungguh, yang datang dari proses membaca yang sungguh-sungguh, berpikir yang sungguh-sungguh, lalu dituangkan ke dalam tulisan juga sungguh-sungguh, itu efeknya nggak main-main gitu. Itu menginspirasi dan bahkan ya sampai sekarang itu masih diperingati. Bukunya Ibu Kartini itu kan isinya surat-surat dan tentu saja tidak diniatkan buat diterbitkan ya. Nah, itu kan hanya surat-surat dengan sahabatnya gitu. Tetapi ketika itu dikumpulkan, ternyata isinya adalah pemikiran yang eh, menggerakkan orang gitu. Ya kita nggak pernah tahu sih seberapa tulisan itu pada saat itu ya betul-betul menggerakkan karena tadi balik lagi itu tulisan yang sangat personal. Tapi kenyataannya sekarang tulisan itu sudah dikumpulkan, kita bisa beli buku-buku beliau, buku kumpulan tulisan beliau itu, dan tentu saja kita bisa dapat banyak wawasan gitu. Karena tulisan itu lahir dari pemikiran yang mendalam, lahir dari pembacaan mendalam. Itulah benang merah yang saya lihat dengan peringatan Hari Buku. Di bahwa kita itu kalau membaca sungguh-sungguh, maka kita mungkin punya pemikiran yang komprehensif, yang tajam, yang melampaui apa-apa yang tampak. Yang dari situ kita akan bisa melahirkan pikiran dan juga kata-kata dan tulisan yang berkualitas. Ya tidak harus tulisan, bisa juga karya ya. Karya apapun yang berkualitas. Minimal tindakan yang berkualitas. Karena tindakan itu selalu didasari atas pikiran tertentu. Pikiran yang dangkal atau tuh tindakannya juga sepele. Tapi kalau pikiran mendalam tindakannya jadi berkualitas. Gitu. Nah, maka dari itu kan kita bisa lihat tuh berarti pendangkalan pikiran akibat media sosial itu akan punya dampak ke pendangkalan kontribusi kita di tindakan kita. Maka membaca sebagai perlawanan tadi jadi masuk akal gitu ya. Kita memang harus melawan dengan banyak membaca buku-buku yang bagus supaya pikiran kita tajam, jernih, luas, komprehensif dan akhirnya tindakan kita pun didorong untuk menjadi tindakan yang berkualitas gitu. Nah, disitulah kemudian saya ya kembali teringat bahwa para pemimpin negeri ini itu para pembaca yang luar biasa gitu. Saya ingat ada satu video rekaman yang bisa kita temukan kok di YouTube ya, bagaimana Bung Karno itu diwawancarai soal eh, pemikir-pemikir yang menginspirasi beliau gitu ya. Jadi ini seingat saya ya, beliau menceritakan tuh bahwa melalui buku beliau itu tidak cuma berkontak dengan kata-kata, tapi berkontak dengan pikiran para penulisnya yang mungkin tidak sempat beliau temui secara langsung. Jadi saya bisa mengandaikan pada saat beliau baca itu seperti bercakap-cakap, berdialog dengan penulisnya gitu. Karena tulisan itu bukan sekedar eh, tinta yang terbentuk di atas kertas. Tulisan itu adalah simbol dari apa yang ada di dalam pikiran dan jiwa seseorang penulisnya. Gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang memang membaca itu aktivitas yang butuh effort. Karena kita tuh sebenarnya tidak sedang sekadar untuk ya menikmati tulisan yang ada di buku itu, tapi kita tuh lagi pengen menangkap sebenarnya penulisnya tuh pengen menyampaikan pesan apa gitu. Dalam kajian-kajian tentang bahasa ya menarik kita temukan bahwa bahasa itu dalam arti yang sempit dulu lah ya, bahasa dalam arti tulisan. Saya ngomong begini lalu saya tulis dalam bahasa Indonesia misalnya, itu kan dia mewakili apa yang mewakili pesan yang ingin saya sampaikan. Jelas dia sudah mengalami banyak proses reduksi. Nah, jelas kata-kata misalnya gini, kata apel itu jelas sudah mereduksi banyak hal dari sebuah apel. Sebuah apel itu jauh lebih kaya daripada kata apel itu sendiri gitu. Ya apalagi kita ngomongin saya ya, nama seseorang Budi misalnya, itu kan sudah mereduksi banyak hal dari si Budi itu sendiri kan. Nah, si Budi itu sendiri sangat kompleks, direduksi menjadi namanya Budi. Jadi ketika kita membaca tulisan seseorang tuh kita sebenarnya tidak hanya membaca tulisan itu, tapi kita pengen tahu apa yang ada di balik tulisan itu.
Nah, itulah yang membuat lama-lama saya berpikir sebenarnya semua jenis karya tulis itu penting untuk kita baca ya. Saya dulu terus terang meremehkan fiksi karena saya nggak terlalu hobi baca fiksi, novel begitu, cerpen. Karena ya dulu saya berpikir itu hanya cerita aja gitu. Tapi ternyata pas saya baca kembali karya-karyanya misalnya Pramudia Anantatur gitu ya, saya tuh sering mendapati kehebatan Pramudia itu adalah menyelipkan pemikiran di dalam dialog-dialog. Jadi yang kita lihat seolah-olah di buku itu, di novel itu adalah dialog-dialog, tapi sebenarnya dalam dialog itu ada pesan, ada pemikiran gitu, ada ideologi gitu. Nah, kalau kita membacanya sampai ke sana, kita akan menemukan itu. Nah, itulah yang membuat sebenarnya membaca memang aktivitas yang butuh effort, tapi sebenarnya itulah aktivitas yang akan membentuk pikiran kita. Berbeda dengan tontonan video pendek gambar yang disajikan sebegitu jelasnya sehingga pikiran kita hampir tidak bekerja. Makanya orang sering ini kan, sering kecewa ya kalau nonton film. Ini asumsinya penggemar buku ya. Nonton film yang tadinya dia baca bukunya kayak nonton Harry Potter gitu ya. Eh, yang tadinya dia nonton baca novelnya itu suka kecewa karena imajinasinya kan berbeda tuh. Ya, kenapa? Karena pada saat kita membaca kita sudah punya imajinasi. Novel yang bagus kan novel yang membangkitkan imajinasi. Nah, imajinasi itu tentu saja tidak sama dengan pembuat filmnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian akhirnya saya simpulkan ya sampai titik menjelang video ini saya buat. Ya, kita itu possible kok menjadi orang yang punya nilai di era artificial intelligence. Cuman memang syaratnya kita harus justru menyelam lebih dalam di dunia literasi. Eh, Misalnya saya belajar ilmu psikologi, saya belajar ilmu manajemen, NLP, filsafat gitu ya. Itu kan zaman sekarang ada godaan bahwa semua ilmu tadi sudah disajikan dalam bentuk video pendek, ya kan? Lebih enak begitu kan, dan videonya viral lagi ya, viewsnya banyak begitu. Ada godaan ke sana. Nah, kalau saya ikutin arus itu, saya nggak akan jadi ahli, karena ya itu adalah arus arus tadi kedangkalan. Bukan tidak berguna ya, semua itu berguna sebagai pengantar. Tapi kalau kita ingin punya nilai, seharusnya kita masuk ke dalam dan semakin dalam semakin dalam. Kalau kita misalnya lihat akun bookstagram tertentu ya membahas soal buku, nah, videonya cuma 2 menit 3 menit misalnya merangkum isi buku itu. Ya kalau kita merasa cukup dengan rangkuman itu ya kita nggak akan memahami isi buku itu. Kita jadi bisa memahami dan mendapatkan manfaat lalu mendalam kalau kita dengarkan rekomendasinya, habis itu kita cari bukunya, kita baca bukunya pelan-pelan, kita renungkan. Nah, itulah yang membuat kita akan menjadi seseorang. Karena kita langsung berinteraksi dengan sumber aslinya. Kita nonton sebuah film, ternyata filmnya itu datang dari buku, ya telusuri bukunya, ya kan? Misalnya teman-teman yang nonton film agak klasik lah, mungkin suka dibuat lagi ya kayak eh, apa tuh novel-novel Jane Austen begitu ya, kan sudah banyak yang dibuat jadi buku, jadi film. Ya udah tonton filmnya mungkin menarik, tapi penasaranlah dengan bukunya gitu, karena isi bukunya pasti lebih kaya dari filmnya. Nah, karena bukunya itu sendiri sudah buku yang sangat bersejarah, yang sangat berkualitas, tonton, bacalah buku itu. Saya sendiri kan membaca ulang bukunya Pramudia ya, Bumi Manusia. Ada kan filmnya tuh ya, bahkan bisa kita nonton di Netflix ya bisa tuh. Tapi yakinlah bahwa yang kita tonton di Netflix itu wah nggak ada apa-apanya dibandingkan novel aslinya gitu. Menyelamlah di novel aslinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita lakukan itu, mungkin kita akan punya kemampuan dan mungkin nanti kontribusi seperti yang dilakukan oleh Ibu Kartini yang surat-suratnya aja berkualitas. Bayangkan nih, Ibu Kartini itu nggak jadi penulis serius loh. Bayangkan kalau beliau jadi penulis serius kayak ya penulis profesional gitu ya, karyanya kayak apa tuh? Surat aja seperti itu kualitasnya gitu kan. Apalagi kalau kita
Kalau beliau sempat bersekolah kan. Nah kita kan nggak kayak dia ya, kita kan punya kesempatan lebih luas, akses lebih luas. Nah, maka jangan berhenti di permukaan ya. Kita perlu merayakan momen-momen kayak Hari Buku ini untuk membaca lebih dalam bidang-bidang yang pengen kita dalami. Gitu. Apapun yang disediakan sama media sosial tuh ya pintu masuk aja, pintu masuk untuk mengenal oh ternyata eh, ada lanskap seperti ini gitu yang bisa saya telusuri. Habis itu cari bukunya, pelajari bukunya. Nah, kemungkinan kita akan kebingungan ketika semakin dalam. Ya mungkin di momen itu kita perlu belajar pada guru ya, entah kuliah lagi atau sekolah lagi gitu. Nah, kira-kira gitu sih teman-teman ya. Eh, Video ini memang ya dibandingin video yang belakangan saya bikin agak panjang, tetapi memang ini tidak ditujukan untuk orang yang saat ini sedang tidak tahan ya, yang gampang scroll gitu. Ini tuh kan buat teman-teman yang kebetulan tadi di awal-awal berhenti sejenak dan pengen berdiskusi lebih dalam. Ayolah diskusi lebih dalam. Silahkan komentar sesuatu dari apa yang saya sampaikan di video ini. Dan saya sih berharap teman-teman memulai ya, yang belum nih, memulai untuk mendalami satu buku yang teman-teman minati. Nah, carilah buku yang ketika dibaca tidak langsung bikin kita paham. Karena itu tandanya kita sedang dihadapkan pada ilmu yang kita masih awam. Wah, berarti ada kesempatan dong. Ilmu ini akan jadi ilmu baru buat saya. Sebab kalau kita hanya baca sesuatu yang kita langsung paham, berarti ya itu sudah ada recordnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah juga. Tapi kalau kita mau dapat sesuatu yang berbeda, yang baru, yang berkembang, maka carilah buku yang justru kita baca, wih, saya kok nggak paham ini. Nah, disitulah kita akan ketemu hal-hal baru. Disitulah kita perlu mengulang-ulang, mendalami, mencari sumber-sumber lain. Nah, disitulah nanti kita akan menjadi ahli lama-lama yang ya kembali ke perumpamaan di awal ya. Seorang pelukis yang lukisannya bagus ya harganya tetap mahal dibandingkan dengan seorang pengguna Canva gitu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.